Dunia bisnis sekarang ini larinya kenceng banget kan? Nah, Indonesia coba buat ngejar ketertinggalan itu dengan sebuah undang-undang sapu jagat yang super ambisius, sekaligus ya kontroversial. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya Omnibus Law Cipta Kerja ini, kenapa jadi pertaruhan besar, dan apa artinya buat kita semua? Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu dong akarnya, masalahnya apa. Dan semuanya berawal dari sini, dunia kita yang sekarang ini penuh dengan disrupsi. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi ada cara bisnis yang lama, mikirnya lokal, tumbuhnya pelan-pelan, ya gitu-gitu aja. Nah, di sisi lain ini realita kita sekarang. Jangkauan harus global, pertumbuhan bisa meroket dalam sekejap. Di era kayak gini, bisnis yang main aman dan nggak mau berubah, ya siap-siap aja ketinggalan. Dan ini bukan cuma teori ya. Kita semua ngalamin dan lihat sendiri kan. Munculnya taksi online itu benar-benar mengubah peta permainan transportasi konvensional. Terus toko-toko kelontong dan retail lokal juga harus putar otak habis-habisan ngelawan gempuran e-commerce. Ini udah jadi kenyataan sehari-hari. Nah, ini dia pertanyaan besarnya buat Indonesia. Kalau bisnisnya udah melesat kayak roket, gimana ceritanya kalau aturannya, hukumnya, malah jadi jangkar yang nahan kapal? Peraturan yang kaku, yang lambat, justru bisa jadi penghambat utama. Jadi, solusinya gimana dong? Well, inilah jawaban dari pemerintah, sebuah terobosan hukum yang dinamakan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebuah langkah yang, sangat berani dan ambisius. Kunci buat ngerti undang-undang ini adalah teknik yang dipakainya, yaitu Omnibus Law. Biar gampang, bayangin aja Anda mau renovasi puluhan kamar di satu gedung besar, tapi cuma pakai satu cetak biru utama. Tujuannya apa? Tentu aja biar efisien dan cepat. Jadi intinya gini, satu undang-undang raksasa ini dibikin untuk merapikan lebih dari 70 peraturan yang tumpang tindih dan berantakan. Tujuannya mulia banget, menarik investasi, buka lapangan kerja, dan yang nggak kalah penting, memberdayakan UMKM kita. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru disinilah plot twist-nya muncul. Undang-undang yang dirancang buat memperbaiki sistem, malah berakhir di meja hijau, diadili di pengadilan. Dan inilah vonis dari Mahkamah Konstitusi yang bikin semua orang kaget. Bukan dibatalkan total, tapi juga nggak disahkan sepenuhnya. Statusnya jadi menggantung. Secara hukum, istilahnya keren, inkonstitusional bersyarat. Nah, yang paling menarik tuh alasannya. MK sama sekali nggak mempermasalahkan apa isi dari undang-undangnya. Tapi mereka fokus ke bagaimana cara undang-undang itu dibuat. Menurut hakim, proses penyusunannya itu cacat formil, alias ada kesalahan prosedur yang mendasar. Biar lebih jelas, kita lihat lini masanya. Disahkan Oktober 2020, persis setahun kemudian, November 2021, divonis inkonstitusional bersyarat. MK kasih waktu 2 tahun, sampai November 2023, untuk diperbaiki. Kalau nggak, undang-undangnya bakal batal permanen. Ini udah kayak bom waktu legislatif loh. Oke, kita tinggalin dulu drama hukum di level atas. Sekarang, mari kita turun ke lapangan. Kita lihat dampak nyatanya, terutama buat kita-kita nih, para pengusaha perorangan dan UMKM. Salah satu inovasi yang paling jadi sorotan dari UU Cipta Kerja ini adalah lahirnya sebuah entitas bisnis baru. Namanya Perseroan Perorangan. Ini tuh dirancang khusus buat para pejuang solo, para wirausahawan tunggal. Prosesnya dibikin super simple. Beneran deh. Cukup satu orang pendiri, nggak perlu lagi tuh keluar duit banyak buat akta notaris, daftarnya 100% online. Dan, jreng-jreng, status badan hukum resmi bisa langsung didapat dalam waktu singkat. Ini benar-benar sebuah gebrakan buat pengusaha mikro. Dan yang paling bikin melongo, biayanya. Biaya resmi negara untuk bikin badan hukum ini cuma Rp50.000. Iya, Anda nggak salah dengar, 50.000. Ini jelas banget nurunin standar buat siapa aja yang mau mulai usaha secara formal. Dan ini bukan cuma janji manis loh, lihat deh ini buktinya. Dari yang tadinya cuma ngisi formulir online, sekarang bisa dapat sertifikat pendaftaran resmi dan surat pernyataan pendirian. Semua lewat proses yang cepat dan gampang tadi. Terus manfaatnya apa aja? Wah, konkret banget. Pertama, kekayaan pribadi dan bisnis jadi terpisah, jadi aset pribadi Anda aman. Kedua, Anda dapat NPWP perusahaan resmi yang bikin bisnis kelihatan jauh lebih profesional. Ini juga membuka pintu buat bikin rekening bank bisnis, ngajuin pinjaman, bahkan dapat prioritas di program-program pemerintah. Jadi, setelah melihat semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Gimana kelanjutan dari kisah perombakan hukum besar-besaran ini? Pada akhirnya,
Inilah inti dari pertaruhannya. Di satu sisi timbangan, ada kebutuhan yang sangat mendesak buat lari kencang, ngejar kemajuan ekonomi. Tapi di sisi lain, ada sebuah prinsip dasar yang nggak bisa ditawar, bahwa sebuah hukum harus lahir dari proses yang benar, yang transparan, dan melibatkan publik. Nah, ini pertanyaan yang kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Di dunia yang serba cepat ini, mana yang harus kita dahulukan? Kecepatan perubahan atau kepastian dan kebenaran prosesnya? Nggak ada jawaban yang gampang, dan perdebatan inilah yang akan terus membentuk masa depan hukum bisnis di Indonesia. Apapun hasilnya nanti, pertaruhannya sangat tinggi.